Guyonan. Wah. Suatu hari Baghdad tampak damai. Burung berkicau, pedagang berteriak, dan Abu Nawas tidur di bawah pohon tanpa utang baru. Di istana, Raja Harun ar-Rasyid duduk gelisah di singgasananya. Ia menatap cermin dan bergumam, "Hidupku membosankan. Semua orang takut padaku. Tidak ada yang bisa membuatku tertawa lagi." Para penasehat saling pandang. Tak ada yang berani menanggapi. Sampai tiba-tiba salah satu dari mereka berbisik, "Baginda, mungkin Abu Nawas bisa." Raja langsung menegakkan badan. "Abu Nawas lagi? Baiklah, panggil saja dia. Tapi bilang padanya, kalau dia gagal membuatku tertawa, kepalanya akan kupenggal." Abu Nawas mendengar ancaman. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas datang ke istana sambil menunduk. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Baginda, kalau boleh jujur, hamba lebih suka hidup ketimbang lucu. Tapi kalau harus membuat Baginda tertawa, biarlah hamba mengorbankan kewarasan hamba sendiri." Raja memutar matanya. "Sudahlah, aku ingin kau membuatku tertawa hari ini. Kalau tidak, besok kepalamu jadi hiasan dinding." Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, "Baik Baginda, tapi hamba butuh waktu 3 hari untuk mempersiapkan sesuatu yang ajaib." Raja setuju. 3 hari, jangan lebih. Rencana gila Abu Nawas. Abu Nawas pulang dan mempersiapkan sesuatu yang tak masuk akal. Ia pergi ke pasar dan membeli 2 ember penuh ikan hidup, beberapa ayam, 1 peti penuh cermin, dan sepotong jubah putih panjang yang menjuntai seperti jubah malaikat. Tetangganya bingung. "Abu Nawas, kau mau bikin pesta?" "Bukan," jawabnya. "Aku mau bikin raja kehilangan akal." Malam aneh di istana. Tepat pada malam ketiga, Abu Nawas mengirim pesan ke raja. "Baginda, hamba ingin Baginda berjalan sendiri ke taman istana saat tengah malam. Jangan bawa prajurit, jangan bawa siapapun. Ini bagian dari keajaiban." Raja yang sudah penasaran menurut saja. Tengah malam ia keluar, hanya ditemani cahaya bulan. Dan di taman itu tiba-tiba tampak Abu Nawas berdiri di atas pohon, memakai jubah putih panjang, rambutnya dikibaskan oleh angin. Yang sebenarnya pakai kipas dari bawah digerakkan 2 bocah yang disuruhnya. Raja terkejut. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan di atas sana?" Abu Nawas menatapnya dengan mata lebar dan suara berat. "Baginda, aku bukan Abu Nawas. Aku adalah roh kebijaksanaan yang turun dari langit untuk menilai Raja Baghdad." Raja melongo. "Apa? Roh kebijaksanaan?" "Iya Baginda. Kami datang membawa pesan dari langit bahwa Raja Baghdad mulai kehilangan akalnya." Raja melangkah mundur. "Apa?" Dari semak-semak Abu Nawas yang lain,
Ya ternyata dia menyuruh temannya berdandan sama persis dengannya keluar dan berkata, "Lihat Baginda, bahkan roh itu mirip dengan hamba. Ini pertanda hamba yang benar dan Baginda yang salah." Raja kebingungan luar biasa. Yang mana yang Abu Nawas yang asli? Aku gila, aku gila. Puncak kekacauan. Tiba-tiba dari kolam istana keluar 2 ayam berenang sambil mengeluarkan suara. Gok, gok. Aku adalah penjaga kerajaan air. Raja hampir pingsan. Ayam berbicara. Dunia sudah rusak. Lalu seekor ikan dilemparkan ke udara dan jatuh tepat di depannya. Di mulut ikan itu tertulis di kertas kecil, "Wahai raja, istirahatlah. Otakmu butuh libur." Raja jatuh tertunduk, memegangi kepalanya. "Sudah cukup. Aku menyerah. Aku memang sudah gila." Dan tepat saat itu Abu Nawas yang asli turun dari pohon sambil tertawa terbahak-bahak. "Baginda, ampun. Itu semua hamba yang atur. Tidak ada roh, tidak ada mukjizat, hanya kelicikan dan sedikit ikan." Raja menatapnya lama, lalu tertawa sampai air matanya keluar. "Abu Nawas, kamu membuatku gila, tapi akhirnya aku tertawa juga." Penutup yang bahagia. Raja akhirnya menghadiahkan Abu Nawas sekantong emas besar. "Tapi aku beri syarat," kata raja. "Kalau lain kali kau bikin aku gila, kau harus menemaniku jadi orang gila juga." Abu Nawas menunduk hormat. "Baik Baginda, tapi izinkan hamba memilih dulu. Kalau kita jadi gila, siapa yang akan memerintah Baghdad?" Raja menjawab santai, "Ya tentu aku." Abu Nawas tersenyum nakal. "Kalau begitu, biarlah Baghdad diperintah oleh orang gila, yang paling waras di antara yang waras." Raja tertawa lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Sudahlah Abu Nawas, kalau kau terus begini, Baghdad bisa jadi rumah sakit jiwa terbesar di dunia." Kadang orang bijak terlihat gila, dan orang gila justru lebih waras dari yang sok bijak. Tapi selama masih bisa menertawakan hidup, berarti akalmu masih aman, kata Abu Nawas. Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.